siklus 2, yaitu mewawancarai 2 sekolah pertama, yaitu SD Negeri Tugu dengan 2 guru. Ibu, saya dari YouTube Siliwangi. Di sini saya akan mewawancarai Ibu, apakah diizinkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Ibu akan mengizinkan mengenai apa wawancaranya nih? Mengenai wawancaranya mengenai pembelajaran online di masa pandemi seperti ini, Bu. Iya siap insya Allah Ibu. Yang ke-1, bagaimana pendapat Ibu mengenai pembelajaran online di masa pandemi seperti ini? Oh, itu ya pertanyaannya. Jadi begini ya, Neng, pembelajaran online di masa pandemi itu bagi sekolah, terutama ini khusus untuk SD Tugu, merupakan suatu hikmah yang luar biasa, ya. Dua-duanya di saat sekarang ini, kenapa dikatakan demikian suatu hikmah yang luar biasa? Karena dengan adanya pandemi ini kita jadi bertambah pengetahuan. Orang tua pun dituntut, anak-anak juga dituntut untuk mengerti IT. Ya. Tanpa IT saat pandemi ini maka tidak akan berlangsung pembelajaran. Nah itu. Lain halnya dengan kalau masa sebelum adanya pandemi atau masa normal ya, kita itu awalnya kan normal pembelajaran itu, sekarang jadi new normal istilahnya. Nah jadi di masa normal kita itu tadi tidak melek IT, sedangkan ketika kita di masa normal kita bisa mentransfer ilmu ke peserta didik itu secara langsung. Ya, jadi kita bisa melihat bahkan tumbuh kembang anak-anak itu di sekolah itu terpantau oleh guru-guru itu. Nah, sedangkan masa daring ini kita tidak tahu bagaimana mereka, tidak tahu proses pembelajarannya. Cuma ada laporan, hikmahnya itu intinya jadi melek IT. Guru dituntut untuk lebih mahir IT, juga orang tua, peserta didik ya, kita tidak terlepas dari Android. Nah itu saja ya untuk pertanyaan nomor 1. Terus yang kedua ya Bu, bagaimana perbedaan kegiatan pembelajaran siswa sebelum dan sesudah pandemi? Perbedaan ya? Iya, perbedaan antara perbedaan kegiatan pembelajaran setelah dan sesudah pandemi. Tentu ada perbedaan ya. Ketika masa sebelum pandemi, anak-anak itu di sekolah happy, bertemu dengan temannya, bertemu dengan guru juga begitu, bisa secara langsung ya dalam mentransfer ilmunya itu secara langsung, dan guru lebih tahu bagaimana proses menerima pendidikan itu, menerima pelajaran itu. Proses si A, si B, si C itu kan berbeda-beda. Nah, sedangkan di masa pandemi guru itu hanya menilai di hasilnya saja. Prosesnya tidak tahu. Kadang-kadang untuk menentukan nilai itu, guru itu menilainya itu ketika masa sebelum pandemi langsung. Kita misalnya si A matematikanya nilainya 10, tapi 10 ini guru tahu hasil dari mana, apakah dia mengerjakan sendiri atau hasil nyontek dari temennya. Nah sekarang di masa pandemi kebanyakan kita sebagai guru hasilnya itu sama 100 nilainya semua. Nah di belakang itu kita tidak tahu apakah yang mengerjakan itu betul-betul anak
ataukah orang tua, karena orang tua belum tentu sabar, daripada anaknya rewel ya udah orang tua aja yang mengerjakan. Nah itu perbedaannya. Itu ya jawaban untuk nomor 2. Sekarang yang ketiga, Bu, bagaimana cara guru menerapkan pendidikan karakter selama pembelajaran online? Jadi pendidikan karakternya gitu, Bu. Pendidikan karakter di masa online Iya. yang harus diberikan oleh guru bagaimana. Nah ini serasa sulit ya, dirasa sulit. Kenapa? Karena karakter itu kan tertanamnya itu si anak itu bisa secara langsung melihat, meniru. Kan ada kata guru, digugu dan ditiru. Kalau karakter gurunya itu bagus, baik, anak itu akan melihat kalau tatap muka. Tapi di masa daring ini, di masa online ini, karakter itu tetap harus diterapkan kepada peserta didik. Bisa melalui video, dengan pesan, kata-kata bisa, misalnya. Dan kita harus mewanti-wanti kepada orang tua terutama. Karena karakter itu tidak bisa dipisahkan dari orang tua. Jadi dikatakan al-ummu madrasatul ula, sekolah yang pertama itu adalah ibu. Dari ibu, karakter ibu itu sangat penting. Sementara sekarang kan banyak ibu-ibu muda yang kecanduan dengan HP, itu sebenarnya karakter itu akan tertanam. Nah, sementara anak-anak tidak bisa melihat karakter guru yang bagaimana ya. Jadi dalam menyampaikan materi, dalam menyampaikan pesan lewat WhatsApp, lewat Zoom, guru itu harus memberikan tauladan yang baik. Tetap aja itu aja untuk pendidikan karakter. Jadi penting sekali walaupun di masa daring, walaupun di masa pandemi, karakter itu, dan tidak akan terlepas dari orang tua karakter itu. Lain halnya dengan ketika tatap muka, karakter itu akan tertanam ya. Ketika guru bertemu dengan peserta didik mengucapkan salam, itu sudah akan tertanam, dan anak menjawab salam. Ketika mau pulang mereka bersalaman, itu karakter tertanam. Ketika mau belajar mereka berdoa. Nah setelah selesai belajar mereka berdoa, kemudian ada saling berbagi. Itu dalam pendidikan karakter ya, dengan teman, dengan siapa perlu. Tapi di masa pandemi rasanya sosialisasinya dalam penanaman karakter kurang. Terus yang keempat, Bu, bagaimana cara mengedukasikan pentingnya menjaga protokol kesehatan kepada siswa? Untuk menjaga pentingnya protokol kesehatan kepada siswa, mari kita lihat jawabannya. Kita bisa memperlihatkan bagaimana cara cuci tangan, bahkan kita bisa memberikan contoh dengan memakai masker ya, masker. Kemudian kita jaga jarak. Nah di sini kebetulan di depan ada angka pencegahan COVID-19 atau coronavirus. Yang pertama kita cuci tangan dengan sabun. Kebetulan di sini sudah disediakan ada wastafel. Memakai masker yang benar. Cara memakai masker yang benar itu harus menutup hidung. Ya caranya. Nah jika batuk atau pilek, jika ada sedang beransur dari kesehatan, jadi tutup mulut, hidung, dagu. Pastikan bagian masker yang berwarna berbeda ya di sebelah depan. Nah itu jadi cara memakai masker. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak. Itu perlu social distancing, perlu kondisi jaga jarak. Jadi harus divideokan ke peserta didik, jadi mereka tahu, bisa tertanam. Nah itu. Kemudian ya itu untuk jawaban nomor 4. Yang terakhir, Bu, apa saja kendala yang dihadapi guru dalam kegiatan pembelajaran daring?
ya segala sesuatu juga ya kita ada kendalanya, apalagi kita dari masa normal tiba-tiba ada pandemi, udah hampir 2 tahun kurang lebih pandemi ini dari tentu tidak berjalan secara mulus ya. Tadi guru sudah siap dengan IT, dengan Android, kendalanya tidak semua siswa bisa mengikuti, makanya ada istilahnya jar munjung, belajar dengan guru berkunjung, ada istilahnya luring. Jadi dalam luring ini di masa pandemi kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara kita menyediakan tugas di sini, guru kemudian yang datang ke sekolah bukan siswanya tetapi orang tuanya mengambil tugas, besoknya mereka mengantarkan tugas sambil mengambil tugas yang baru. Nah itu kendalanya itu tadi, kadang-kadang kita guru udah siap dengan IT-nya tetapi tidak semua orang tua siap. Kemudian ketika kita mau jam munjung juga ada kendala, kalau misalnya di lingkungan siswa ada yang terpapar, maka kita jar munjungnya diberhentikan dulu. Tinggal dipotong. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih banyak. Sama-sama, semoga Neng cepat selesai dalam kuliah. Apa yang Ibu sampaikan mudah-mudahan bisa menambah sedikit itu juga ya. Iya Ibu, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Seluruh siswa gitu ya Bu ya, banyak yang belajar daring ya. Jadi yang nomor 1, bagaimana menurut Ibu mengenai pembelajaran daring? Menurut Ibu, karena sekarang di masa pandemi ini tidak memungkinkan atau ya pemerintah sendiri melarang untuk dilaksanakannya tatap muka di sekolah, maka mungkin daring itu adalah sebagai salah satu solusi yang bisa diambil dalam proses belajar mengajar, terutama di SD. Yang kedua, bagaimana Ibu menyikapi siswa yang memiliki kesulitan dalam pembelajaran daring? Iya, selama pembelajaran daring ini mungkin kondisi siswa baik itu mungkin dari sikap atau misalnya kondisi mengenai kuota yang kadang mungkin itu menghambat siswa untuk bisa mengikuti pelajaran secara keseluruhan. Kami sebagai guru memahami dan memberikan solusi, misalnya seperti ada siswa yang tidak mempunyai kuota bisa merapat ke teman-temannya yang dia bisa berkelompok dengan temannya yang memiliki kuota. Jadi misalnya 5 siswa atau 3 siswa bisa ini kan ikut dalam satu ini yang punya kuota. Jadi meminimalisir dia agar bisa ikut, tapi dengan ya karena kadang kan dari pemerintah itu misalnya kuota itu tidak terus-terusan disubsidi kan ya. Ya, sampai sekarang juga mungkin hanya beberapa kali baik guru atau siswanya menerima subsidi dari pemerintah berupa kuota. Akan tetapi kesananya kan kita membeli kuota sendiri. Kadang-kadang kan orang tua atau misalnya bahkan guru sendiri untuk membeli kuota itu kan agak agak sulit ya, apalagi untuk ekonomi yang kurang atau di bawah rata-rata. Yang mungkin solusinya seperti itu, atau misalnya yang sama sekali tidak ini, asal dia memberitahu dulu ya bisa nanti dikumpulkan atau ikut misalnya bisa luring mengumpulkan tugas setiap minggu.
misalnya kuotanya kuota chat, atau misalnya karena aplikasi HP-nya tidak memungkinkan untuk membuka video pembelajaran seperti itu. Dan kadang kalau daring seperti ini kendalanya yang mungkin siswa juga jadi tidak dalam penilaian juga ya. dia dalam penilaian juga jadi tidak terlalu bisa objektif, karena kan di pembelajarannya di rumah itu otomatis kan kita tidak tahu apakah dia mengerjakan sendiri atau misalnya dibantu orang tua. Jadi untuk penilaian siswa sendiri juga kadang-kadang kita itu jadi kadang tanda tanya apakah ini dikerjakan sendiri, hasil karya sendiri, atau misalnya dibantu oleh orang tuanya. Banyak pertimbangan dalam pembelajaran daring ini yang tidak sama dengan pembelajaran secara biasa. Ya Ibu, paling sekian dari saya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu, saya di sini akan mewawancarai Ibu. Apakah diizinkan? Waalaikumsalam, boleh. Apa yang harus dijawab sama Ibu? Yang pertama gini ya Bu, kan sekarang nih banyak dalam situasi seperti ini pembelajaran nggak sesuai dengan harapan guru. Yang pertama, bagaimana pendapat Ibu mengenai pembelajaran online? Pembelajaran online ya, belajar yang melalui Google Classroom ya, menggunakan smartphone, ada yang menggunakan aplikasi lain juga. Sebenarnya ini tantangan bagi para pendidik ya. Itu guru itu jadi di tantangannya harus menguasai IT, sedangkan guru juga tidak semua menguasai, apalagi yang sudah tua ya, boro-boro lihat internet. HP-nya memang bagus, ada yang bagus ya, misalnya Android. Pas ditanya, bingung saya praktek liur. Biar WA juga ya Bu ya kadang. Biar WA juga. Terus kendalanya kalau sama orang tuanya, alhamdulillah kalau yang menguasai IT itu nomor satu yang tidak punya Android, dia masih itu smartphone-nya masih cenet-net sananya. Terus ada lagi, Bu saya punya HP-nya tapi nggak punya pulsanya, kuota ya itu. Jadi banyak kendala selain itu. Terus bagi siswa yang tidak tersampaikan, misalnya karakter anak nih. Karakter anak kan kalau di sekolah ya, misalnya kalau luring itu ibu bisa menyampaikan, misalnya kan diselipkan oleh pelajaran agama, misalnya sebelum belajar anak-anak harus berdoa ya. Terus misalnya anak-anak misalnya kalau ketemu ibu atau bapak guru atau siapa aja di jalan di mana, menggunakan karakter tata krama seperti gini. Kalau sekarang ya anak-anak itu karena jarang ketemu sama siswa, sama orang tua, sama ibu guru, ibu guru sama bapak guru. Jadi si anak itu hanya mengenal di smartphone aja. Kalau ketemu di luar ya karakternya itu hampir nggak ada. Ya itu yang disayangkan. Cukup. Ya, terus yang kedua Ibu, bagaimana cara, kan tadi kata Ibu ya si anak tuh kalau misalnya nggak tatap muka jadi susah mendidik anak pendidikan karakternya susah gitu kan. Nah sekarang aku mau nanya bagaimana cara menerapkannya, bahwa pendidikan karakter itu sangat penting gitu Bu, menerapkannya. Iya, pendidikan karakter itu sangat penting karena berhubungan dengan pelajaran agama kan di sana ya. Misalnya kita sebelum belajar tadi yang sudah dikatakan ibu harus berdoa dulu. Terus kita misalnya anak-anak kalian kalau di rumah misalnya ketemu ibu dan bapak guru bilang assalamualaikum ya, misalnya sesama teman harus sayang menyayangi, ke kakak kelas juga saling menghormati. Nah itu karakter itu sekarang hampir kelihatan. Kalau misalnya ibu ketemu di jalan, anak-anak itu ada yang langsung sentangan, ada yang lewat aja jadi lempeng gitu ya kalau istilah Sundanya. Jadi nah itulah yang disayangkan. Jadi
karakternya itu. kurang ya. Gitu. Terus yang ketiga, apa saja hambatan guru dalam menghadapi pembelajaran pandemi? Jadi hambatannya apa saja gitu Bu dalam pembelajaran ini? Ya hambatannya seperti itu yang tadi Ibu katakan ya, tidak mempunyai kota, terus karena sinyal kan Iya. sinyal juga ya, kadang-kadang siswa itu tidak bisa belajar. Kadang-kadang ada yang smartphone-nya bagus, Android, tapi orang tua juga tidak bisa menggunakan ya. Kebanyakan itu orang tua yang misalnya ya, yang orang tua, kadang orang tua juga kalau yang orang tuanya misalnya gaul, ipteknya bisa. Ini yang masih muda tanya HP sih Bu misalnya gitu ya. Seperti yang dagang yang ya orang tuanya sibuk lah gitu ya. Nah itu gimana? Paling segitu aja Bu dari saya. Ya, Terima kasih Bu udah sama-sama.